Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Atmaja Dwi Herlambang, Kaprodi dari Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait kurikulum baru, kita namai kurikulum Merdeka Belajar 2020. Nanti akan saya paparkan sebenarnya bagaimana sih isi dari kurikulum baru ini dan bagaimana transisi dari kurikulum lama. Kita di Prodi PTI ini selama ini menggunakan kurikulum tahun 2016. Jadi saya ulangi lagi, kurikulum baru kita ini namanya kurikulum Merdeka Belajar 2020. Sedangkan kurikulum lama yang selama ini kita pakai itu namanya adalah kurikulum 2016. Oke, ada beberapa hal yang mungkin mendasari pembuatan kurikulum ini. Selain dari visi misi yang baru untuk 2020 dan hingga 2024 mendatang, juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan Merdeka Belajar khususnya di perguruan tinggi dari Kemendikbud di tahun 2020. Kemudian dasar atau tujuan dari kurikulum ini adalah mencetak beberapa lulusan yang nantinya mampu berperan menjadi beberapa hal. Yang pertama, tentu kita mengharapkan dari Prodi PTI ini mengharapkan lulusan yang bisa berperan sebagai pendidik di bidang teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah mampu berperan sebagai pengembang dan pengelola layanan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga adalah mampu berperan sebagai pengembang konten dan media pembelajaran interaktif. Kemudian mampu berperan sebagai saintis data bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah mampu menjadi pelaku wirausaha, tentunya wirausaha bidang teknologi informasi. Dari kelima profil lulusan ini kemudian tersusunlah beberapa menu-menu kurikulum, atau kita sebut biasanya dengan istilah mata kuliah, yang kemudian disebar mulai dari semester 1 sampai semester 8. Nah, pembuatan kurikulum ini menjadi sangat unik karena juga tadi ya dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah, dari Kemendikbud, yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Nah, apa sih kurikulum Merdeka Belajar ini perlu kita pahami dulu sebentar ya. Pada intinya nanti Anda diminta untuk memilih jalur atau beberapa paket lah istilahnya, paket menu. Sebenarnya Anda ingin memilih menu yang mana, tapi sebelum ke sana saya jelaskan dulu bahwa kurikulum Merdeka Belajar 2020 merupakan perbaikan dari kurikulum 2016 di prodi kita. Kemudian berlaku untuk semua angkatan per semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Jadi semester depan kita sudah menggunakan kurikulum yang baru. Pak, bagaimana yang posisinya kami sudah semester 8, semester 6 atau mungkin semester 4. Nah, nanti ada sistem transisi atau peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru. Kemudian peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru ada aturan peralihan. Jadi ini nanti juga mohon diperhatikan, ada aturan peralihan yang memudahkan mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pada KRS. Jadi nanti istilahnya ada langsung bisa dikonversi kurikulum lama ke kurikulum baru. Ada aturannya nanti. Dan ada angkatan-angkatan tertentu yang memiliki aturan-aturan yang khusus. Jadi tidak semua angkatan aturannya sama untuk peralihan ini. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar 2020 memberikan kesempatan kepada Anda, mahasiswa, untuk memilih jalur studinya selama belajar di Prodi PTI Filkom UB. Tapi, jalur studi tersebut diatur dan diawasi oleh Prodi.
Jadi konsep merdeka belajar itu bukan memilih mata kuliah seenaknya, bukan. Ya. Yang disampaikan dari Kemendikbud adalah merdeka belajar itu melibatkan banyak pihak ketika Anda belajar di perguruan tinggi. Makanya nanti ada beberapa mata kuliah yang bisa diambil di luar prodi, atau bahkan ada kegiatan yang bisa dilakukan di luar UB. Mungkin selama ini kita sudah pernah mengenal PKL ya, atau magang, tetapi di kurikulum Merdeka Belajar ini lebih lama lagi prosesnya. Jadi nggak hanya sekedar 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan mungkin praktek mengajar itu bisa berbulan-bulan. Ya, artinya ada banyak pihak yang terlibat di dalam proses belajar Anda selama di PTI. Memperluas kesempatan pihak luar untuk ikut campur dalam membentuk kompetensi yang Anda inginkan. Nah, di sini di kurikulum baru kita ada 6 jenis jalur Merdeka Belajar, atau 6 paket lah kalau kita pakai istilah yang gampang. Ada 6 paket yang bisa dipilih oleh Anda. Ya. Ada paket reguler atau jalur reguler, kita namai saja jalur A. Kemudian yang kedua ada jalur Merdeka Belajar 1 semester di dalam UB. Artinya Anda diberi kesempatan untuk memilih beberapa mata kuliah pilihan, tapi masih di dalam UB. Bisa lintas prodi mungkin, ya, tapi tetap di dalam UB. Kemudian ada pendidikan Merdeka Belajar yang ketiga ya, pendidikan Merdeka Belajar 1 semester di luar UB, jalur C. Nah, nanti kita lihat ya detailnya seperti apa sih. Yang jelas di sini penekanannya adalah 1 semester di luar UB. Berarti Anda diberi kesempatan selama 1 semester itu belajar di luar UB. Kemudian yang keempat, pendidikan Merdeka Belajar 2 semester di dalam dan di luar UB, jalur D. Berarti ada nanti kira-kira 1 semester itu Anda bebas memilih mata kuliah di prodi lain di dalam UB, atau mungkin di semester yang berikutnya, yang kedua mungkin ya Anda memilih kegiatan yang ada di luar. Mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, kegiatan di luar itu kayak gimana? Nanti ada aturannya, tetap diatur ya nanti. Jadi enggak, Pak saya ingin punya kegiatan ini, enggak seperti itu caranya. Jadi nanti ada menu-menunya, mana yang bisa Anda program di KRS. Kemudian jalur kelima, pendidikan Merdeka Belajar 2 semester di luar UB. Jadi selama 2 semester, Anda full diberi kebebasan untuk berkegiatan di luar UB. Sekali lagi ingat, ini nanti bentuk kegiatannya tetap diatur ya. Kemudian yang terakhir, pendidikan Merdeka Belajar 3 semester. Jadi Anda diberi kesempatan selama 3 semester. Anda bisa memilih mata kuliah pilihan, Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar UB, itu selama 3 semester. Sekali lagi ini nanti ada aturannya. Jadi saya ulangi, ada 6 jalur yang bisa Anda pilih. Jalur A, B, C, D, E, atau F. Jalur reguler itu ya jalur normal biasa ya. Artinya ketika Anda mengikuti default kurikulum, nanti di jalur A yaitu yang akan Anda ikuti. Anda tidak perlu melakukan kegiatan di luar UB ya. PKL tetap, tetapi ada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak perlu Anda ambil di luar UB yang sampai berbulan-bulan di luar UB ya. Nah, persamaan dari ke-6 jalur tersebut adalah mahasiswa Anda harus menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib mulai semester 1 sampai 5. Jadi semua mata kuliah wajib itu baik jalur 1 sampai jalur A sampai F itu harus sudah beres di semester 1 sampai 5, sehingga semester 6 sampai 8 Anda punya kebebasan ya. Tergantung jalur yang Anda pilih nanti, mau 1 semester bebas atau 2 semester bebas atau mungkin 3 semester bebas. Merdeka belajar ya, bukan bebas ya, merdeka belajar.
Tentunya mata kuliah wajib itu ya non PLP, non PKL, non PLP, PKL dan skripsi, karena 3 mata kuliah ini wajib, tetap wajib ya. Cuman dia kan adanya di semester 7, 8 atau mungkin semester 6 ya. Nah, saya ulangi lagi, persamaannya jalur A sampai F, semua mata kuliah wajib itu harus selesai di semester 1 sampai 5. Jadi mau Anda ambil jalur A, jalur B, jalur C, mata kuliah yang Anda alami mulai dari semester 1 sampai 5 itu tetap sama. Dan nanti yang membedakan adalah ketika Anda menginjak semester 6 sampai 8. Kemudian perbedaan dari ke-6 jalur tersebut adalah di semester 6 hingga 8, mahasiswa bisa mengisinya dengan kegiatan Merdeka Belajar. Jadi ada tadi ya, ada 9 kegiatan yang ada aturannya di dalam kegiatan Merdeka Belajar. Nah, itu ada aturannya, 9 kegiatan itu. Oke, ini penjelasan umum ya. Jalur A itu total SKS yang harus Anda ambil sebagai seorang sarjana di sini adalah yang ditawarkan adalah 144 SKS ya, seperti kurikulum lama ya, beban SKS-nya. Mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah pilihan di dalam program studi. Jadi gini, ini tolong dicatat, ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah wajib program studi. Ya, contohnya ya, misalnya perkembangan peserta didik itu mata kuliah wajib program studi. Program studi kita PTI, berarti mata kuliah wajib yang berlaku di prodi PTI kita. Kemudian ada juga mata kuliah pilihan. Nah, ini ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis di dalam istilah Merdeka Belajar ini. Ada mata kuliah pilihan yang ditawarkan di dalam program studi kita atau di PTI. Ada mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh program studi lain, tetapi masih di dalam kampus UB. Ya, saya ulangi. Mata kuliah pilihan itu ada 2 di sini. Mata kuliah pilihan yang disediakan oleh prodi kita sendiri, namanya adalah mata kuliah pilihan di dalam program studi atau disingkat MKPPS, mata kuliah pilihan dalam program studi. Kemudian ada mata kuliah pilihan di luar program studi kita nanti, tapi masih di dalam UB. Pak, berarti saya bisa mengambil mata kuliah di prodi TIF? Bisa. Kita tinggal lihat mereka itu menawarkan menu mata kuliah pilihan yang seperti apa. Pak, apakah saya bisa mengambil mata kuliah di Fakultas Hukum? Bisa. Tinggal nanti mereka menawarkan apa yang bisa kita ambil. Tapi lingkupnya tetap di dalam UB. Saya ulangi lagi ya, untuk jalur A, total SKS yang diambil selama studi pada jalur A adalah 144 SKS. Mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah pilihan di dalam program studi MKPPS mulai pada semester 5. Jadi di semester 5 Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan. Kemudian mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP, PKL, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di semester 5 nanti ada slot kurang lebih 2 mata kuliah yang bisa Anda pilih dengan mata kuliah pilihan. Ya. Saya tidak hafal semester 5 ini ada berapa mata kuliah ya, yang normalnya kayaknya 7 ya. 5 diantaranya wajib. Nah, 2 slot ini bisa Anda pilih atau bisa Anda isi dengan MKPPS, mata kuliah pilihan di dalam program studi. Nanti kita lihat isinya bersama-sama. Untuk jalur B, ini total SKS yang harus Anda selesaikan adalah 144 SKS. Anda diwajibkan mengambil MKPPS, mata kuliah pilihan program studi mulai semester 5, serta, nah ini, diperkenankan mengambil mata kuliah pilihan ya di luar program studi di dalam UB, disingkat MKPLPS, mata kuliah pilihan luar program studi di dalam UB.
pada semester 6. Nah, di sini Anda wajib melaksanakan PLP. Mohon maaf, PLP itu pengganti PPL ya, ganti nama saja. Kemudian Anda wajib melakukan PKL. Kemudian Anda wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Seperti apa Pak bentuknya? Nanti saya jelaskan ini karena ada aturan berbeda untuk tiap angkatan. Oke, kemudian yang ketiga ada jalur C. Seperti yang kita bisa baca ya, di situ paket ini atau jalur ini bobotnya 145 SKS yang harus Anda selesaikan untuk bisa memperoleh gelar sarjana di PTI. Di sini ya sambil kita baca bersama, Anda diwajibkan mengambil mata kuliah pilihan di dalam program studi mulai semester 5. Kemudian mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang sering kita kenal PPL ya sebelumnya, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, PKM. Loh Pak, kok tidak ada PKL, praktik kerja lapangan? Ya, PKL wajib dilaksanakan pada jalur 1 dan jalur 2, atau jalur A dan jalur B. Untuk jalur C sampai F, tidak perlu mengambil PKL. Tetapi, ya, Anda harus menggantinya dengan kegiatan Merdeka Belajar di luar UB. Yang ini nanti ada 9 jenis ya yang bisa Anda pilih. Bobotnya masing-masing adalah 14 SKS. Nanti kita bisa lihat ya. Bobotnya 14 SKS itu berarti kalau magang itu ya 2 bulan lebih. Bahkan bisa 4 bulan. Kalau PKL biasa kan selama ini kan 4 SKS ya, itu hanya terjadi 1-2 bulan. Kalau 14 SKS ya bisa Anda hitung sendiri. 1 semester full mungkin ya di luar. Ya, saya ulangi untuk jalur C, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan 1 jenis kegiatan Merdeka Belajar di luar UB. Atau disingkat MBLUB, Merdeka Belajar di luar UB. Yang nanti kegiatannya ada 9 jenis. Anda bisa pilih salah satu. Sebagai tukar guling dari PKL itu ya mungkin. Kemudian yang jalur D, SKS yang Anda ambil adalah 144 SKS. Anda diwajibkan mengambil mata kuliah pilihan di dalam program studi MKPPS mulai semester 5, dan juga diperkenankan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam UB pada semester 6. Tetap wajib melaksanakan PLP dan PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan untuk melaksanakan 1 kegiatan Merdeka Belajar di luar UB, MBLUB. Jadi perbedaan antara jalur C dan D ini ada di mata kuliah pilihan di luar program studi. Kalau di jalur C itu tidak, Anda tidak diperkenankan mengambil mata kuliah pilihan di luar program studi. Anda hanya bisa mengambil mata kuliah pilihan di dalam program studi. Anda bebas bisa memilih mana saja. Yang penting slotnya terpenuhi, karena nanti ada slot-slot yang harus Anda penuhi. Berapa SKS maksudnya ya. Kemudian jalur E, total SKS-nya 144. Anda wajib melaksanakan kegiatan PLP, tetap ya, PLP jalur apapun tetap wajib karena kita program sarjana pendidikan. Jadi PLP mulai jalur A sampai F wajib tetap Anda harus mengalami itu. Kemudian Anda wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat, PKM ya, nanti saya jelaskan khusus yang ini sekali lagi. Nah, kemudian di jalur E ini, Anda diwajibkan melaksanakan 2 jenis kegiatan Merdeka Belajar. Jadi Anda lihat tidak ada PKL kan di situ. Anda tidak perlu PKL, tetapi Anda ganti dengan 2 jenis kegiatan Merdeka Belajar di luar UB. Itu bisa terjadi di semester 6 dan 7, atau 7 dan 8. Nanti kita lihat isinya. Kemudian jalur yang terakhir ini agak
agak berbobot ya, karena SKS, maaf ya itu salah ketik, jalur F bobotnya adalah 147 SKS. Di situ tertulis jalur D ya, itu salah ketik, seharusnya jalur F. Itu bobotnya adalah 147 SKS. Artinya Anda diperkenankan memprogram mata kuliah pilihan di luar program studi. Jadi Anda justru malah tidak diperkenankan untuk memprogram mata kuliah pilihan di dalam program studi ya. Di sini Anda malah justru diminta untuk memilih mata kuliah pilihan di luar program studi sesuai slot SKS yang nanti kita lihat. Misalnya semester 5 itu ada slot 21 SKS, maka 21 SKS itu harus Anda habiskan harus Anda program mata kuliah pilihan di luar program studi. Biasanya kan mata kuliah itu kan satuannya kan 3 SKS-an ya. Berarti kalau seandainya rata 3 SKS-an kan berarti kurang lebih ada 7 mata kuliah yang harus Anda cari, yang harus Anda pilih di luar PTI. Dan itu diperbolehkan ya kalau Anda memilih jalur F ini. Kemudian tetap Anda melakukan PLP, kemudian Anda juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yaitu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian Anda juga diwajibkan untuk melaksanakan 2 kegiatan Merdeka Belajar di luar UB atau MBL-UB. Jadi hampir sama dengan jalur E, tuntutannya ada 2 kegiatan Merdeka Belajar yang harus Anda ambil. Oke, saya review ulang. Di jalur A dan B itu tidak sama sekali ada kegiatan Merdeka Belajar di luar UB atau MBL-UB tadi, tetapi ada PKL-nya. Di jalur C dan D tidak ada PKL-nya, tetapi Anda harus menggantinya dengan kegiatan Merdeka Belajar di luar UB sebanyak 1 kegiatan saja. Di mana 1 kegiatan itu kurang lebih bobotnya 14 SKS ya. Plus skripsi. Jadi kalau skripsi itu 6 SKS, 14 ditambah 6 berarti 20 ya. Perhitungannya semacam itu, nanti kita lihat. Kemudian di jalur E dan F, ini mewajibkan Anda untuk mengambil 2 jenis kegiatan Merdeka Belajar di luar UB. Jadi di situ ya perbedaan masing-masing. A dan B, ada PKL tapi tidak ada MBL-UB. C dan D tidak ada PKL, tetapi Anda diwajibkan 1 MBL-UB. Kemudian 5-6 tidak ada PKL, tapi Anda diwajibkan mengambil 2 kegiatan MBL-UB. Kurang lebih semacam itu. Ya, untuk 6 jalur Merdeka Belajar yang ditawarkan oleh UB, khususnya di PTI. 6 jalur ini pasti sama ya, di dalam UB mekanismenya sama semacamnya, cuma mungkin ada perbedaan menu tadi, mata kuliah yang ditawarkan sebagai mata kuliah wajib, kemudian bobot SKS-nya dan seterusnya. Yang membedakan hanya itu saja, sehingga mungkin ada variasi total SKS di akhir studi, ada yang 144, ada 145, ada 147, tergantung prodinya. Oke, ini untuk jalur A itu ada gambarnya, nanti bisa Anda lihat ya, biar lebih jelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, semester 1 sampai 5 itu menghabiskan mata kuliah wajib. Jadi mau jalur A sampai F susunannya sama. Pak, warna biru, kuning, sama merah muda itu apa Pak maksudnya? Itu sebetulnya mata kuliah wajib ya, sama saja, anggap saja itu mata kuliah wajib. Yang jadi sorotan itu yang hijau ya, yang kotaknya warna hijau itu adalah mata kuliah pilihan. Jadi jenisnya ada 2 tadi, yang mata kuliah pilihan di dalam program studi, ada mata kuliah pilihan di luar program studi. Kemudian ada kegiatan Merdeka Belajar di luar UB, itu pilihan, tergantung jalur mana yang akan Anda pilih nanti. Nggak usah bingung dulu dengan panah-panahnya, itu hanya menggambarkan
prasyarat ya. Oke, misalnya di jalur A itu semester 1 19 SKS, 22 semester 2 22 SKS, dan seterusnya sampai semester 6 skripsi ya, 6 SKS. Oke, nah, sambil dilihat ya di filenya masing-masing, nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan ke saya. Untuk jalur B, yang membedakan dengan jalur A adalah di jalur B kita sudah diberi kesempatan untuk memilih mata kuliah pilihan di luar program studi. Ya, jadi di jalur B ini sudah ada MKP LPS, mata kuliah pilihan di luar studi, slotnya 9 SKS. Kemudian untuk mata kuliah pilihan di dalam program studi ada 12 SKS. Mata kuliah pilihannya kami sediakan semua yang di dalam program studi. Cuman yang di mata kuliah di pilihan di luar program studi ini Anda harus melihat ya di prodi lain, misalnya di prodi masih dalam Filkomis, prodi TIF atau prodi SI menyediakan mata kuliah pilihan apa ya yang bisa saya ambil. Nah itu bisa Anda incar untuk mengisi 9 SKS ini. Ya sama ya, di semester 7 ada juga MKPPS, mata kuliah pilihan di dalam program studi, 3 SKS slotnya. Anda bebas memilih ya, kami menyediakan banyak sekali mata kuliah pilihan yang bisa Anda masukkan ke slot ini. Oke. Kemudian untuk jalur C, ini yang sudah tidak ada PKL-nya ya. Tadi di jalur B dan A ada PKL-nya ya 4 SKS. Nah, untuk di jalur C sudah tidak ada, tetapi diganti dengan Merdeka Belajar di luar UB. Bobotnya kurang lebih 14 SKS plus skripsi 6, 20 SKS. Jadi sebenarnya skripsi itu dihitung MBL UB juga sebetulnya ya, tetapi karena skripsi itu wajib, maka dipisahkan aja, penyebutannya adalah 14 plus 6 SKS. Aslinya 20 SKS ya. Karena itu Merdeka Belajar itu kegiatannya itu 20 SKS sebenarnya. Cuma karena skripsi itu wajib, maka yang 6 SKS untuk skripsi, yang 14 SKS ini adalah kegiatan Merdeka Belajar di luar UB. Terjadi di semester 7 slot ini ya. Kemudian untuk semester 6-nya, ini semester 7 ya, semester 6-nya ini Anda bisa lihat sendiri, ada slot 15 SKS yang bisa Anda isi dengan MKPPS, mata kuliah pilihan program studi. Mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh PTI sendiri. Untuk semester 1 sampai 5 sama ya. Sama persis karena ini mata kuliah wajib. Jalur D 1 sampai 5 sama persis ya. Semester 6 ada slot untuk MKPPS 6 SKS, ada slot untuk MKPLPS 8 SKS. Kemudian ada slot untuk MBLUB 14 SKS. Oke, kemudian untuk jalur E ini yang tadi ada 2 kegiatan MBLUB ya. Di sini Anda di semester 6 tidak ada mata kuliah pilihan sama sekali kan ya, mata kuliah pilihan baik di dalam program studi maupun di luar program studi, tetapi Anda diwajibkan mengambil salah satu kegiatan Merdeka Belajar di luar UB dan itu dibobot 20 SKS. Ya. Dibobot 20 SKS. Jadi nanti jangan khawatir, nanti sudah ada menunya, Anda tinggal kayak puzzle gitu ya. Oke Pak, saya memilih, atau oke Pak atau Bu, dosen PA Anda ya, saya mengambil kegiatan ini, Anda masukkan ke semester 6. Kemudian MBLUB yang kedua terjadi di semester 7, 14 SKS plus skripsi 6 SKS. Itu jalur E. Ya ini yang disebut Merdeka Belajar itu sebenarnya sekali lagi terjadi di semester 6 sampai 8 ini ya. Sekali lagi Merdeka Belajar bukan berarti Anda
bebas memilih mata kuliah, tetapi tetap ada aturannya, cuman ada banyak pihak yang dilibatkan di sini sehingga Anda bisa menyelesaikan sampai semester 8. Ya kan durasi waktunya kan lama sekali, satu semester Anda berkegiatan di luar UB, plus yang ini semester 7 ya 14 SKS. Jadi banyak di luarnya Anda. Jalur F sama dengan jalur E, cuman Anda diberi kesempatan ya di semester 5 ini untuk mengambil mata kuliah pilihan di luar program studi, 3 SKS saja. Monggo terserah Anda mau mencari mata kuliah apa, yang penting mata kuliah itu ditawarkan oleh program studi yang ada di UB. Pak, saya ingin mengambil di kedokteran, saya ingin ilmu bedah. Bisa aja kalau ditawarkan ya, tapi itu nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin, tapi kalau mahasiswa kedokteran mengambil, misalnya ya, mengambil pemrograman dasar misalnya, itu paling bisa ya. Kalau mengambil di Filkom, semisal ada prodi di Filkom yang menawarkan pemrograman dasar. Karena prodi-prodi yang menawarkan mata kuliah pilihan untuk diambil oleh mahasiswa di luar prodinya itu juga mikir-mikir, ya. Nggak mungkin mata kuliah yang sifatnya terlalu advance, banyak prasyaratnya, kemudian dibuka atau bisa diambil oleh mahasiswa prodi dari rumpun keilmuan yang lain. Itu tidak mungkin. Ya, jadi semacam ini, sambil dilihat nanti ya bobot SKS-nya untuk tiap paket itu berapa sih bobotnya SKS-nya. Nah, ini 9 kegiatan Merdeka Belajar di luar UB yang saya sampaikan tadi. Filkom menawarkan ada 9 jenis. Deskripsi lengkap untuk setiap kegiatan ini masih disusun oleh tim Filkom, tim fakultas. Jadi, saya juga belum tahu detailnya seperti apa, tapi secepat mungkin pasti nanti akan disebar ya. Jadi pembobotannya ini 14 SKS. Kegiatan-kegiatan ini 14 SKS. Ini pun masih bisa berubah ya. Kita tunggu saja rilis resmi dari pihak Filkom. Loh Pak, tadi ada MBLUB yang bobotnya 20 SKS. Ini bagaimana Pak nanti menyikapinya? Padahal bobot MBLUB-nya kan tadi 14 SKS semua ya, bahkan ada 3 SKS. Nah, kekurangan SKS sebanyak 6 SKS ini nanti bisa diarahkan oleh Bapak Ibu dosen PA Anda untuk melakukan kegiatan yang lain ya. Pastinya juga nanti akan diatur ya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang akan diakui sebagai MBLUB yang bobotnya 6 SKS. Oke, sambil jalan dulu aja ya, nanti kita tunggu rilis resmi dari Filkom. Kurang lebih gambarannya semacam itu. Misalnya ada magang industri, Pak, magang industri ini beda Pak dengan PKL, beda ya, durasinya saja sudah beda. Pak, proyek mengajar ini apakah sama dengan PPL atau PLP, beda ya. Kalau PLP kan hanya 1-2 bulan, kalau ini ya hampir 1 semester Anda jadi warga sekolah itu. Pastinya nanti ada penilaian-penilaian yang dikonversikan menjadi SKS ya. Pak, proyek penelitian ini apakah sama dengan skripsi, beda. Anda betul-betul bekerja sebagai researcher, menghasilkan publikasi ilmiah ya, nanti akan dijelaskan seperti itu. Proyek kemanusiaan, proyek kewirausahaan TI, proyek independen, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran pelajar, itu seperti apa nanti ada penjelasannya sendiri-sendiri. Oke, kemudian saya lanjut dulu di aturan peralihan. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, ini kan kurikulum baru. Kurikulum baru ini diterapkan di angkatan berapa saja, Pak? Jawabannya di semua angkatan ya. Kita kan mulainya kan dulu di angkatan 2015. Seandainya masih ada mahasiswa di angkatan 2015, mau tidak mau dia harus konversi ke kurikulum ini. Nah, untuk mengatur itu ada namanya aturan peralihan. Nah, saya awali dulu untuk angkatan 2019 ya. Ini aturannya agak berbeda ya dengan angkatan-angkatan yang lain, karena mereka masih baru ya, baru 2 semester di PTI.
mahasiswa PTI Angkatan 2019 wajib mengikuti kurikulum Merdeka Belajar 2020 sejak pada tahun pertama dengan ketentuan penyetaraan sebagai berikut. Jadi, ada beberapa mata kuliah yang dikonversi dari kurikulum lama ke kurikulum baru. Misalnya, Anda masih ingat kan dulu semester 1, pasti Anda pernah mengalami mata kuliah pengantar filsafat ilmu pendidikan. Nah, itu seandainya Anda kok belum lulus, ya, atau ingin mengulang karena dapat C atau dapat D, maka mau nggak mau Anda harus mengambil mata kuliah yang setara dengan pengantar filsafat ilmu pendidikan. Nah, di sini disetarakan dengan filsafat dan ilmu pendidikan. Bobotnya sama 3 SKS. Ya. Pak, kalau saya sudah lulus, bagaimana? Apakah saya perlu mengulang lagi? Kalau sudah lulus, biarkan saja. Ya. Tidak perlu diulang. Penyetaraan ini berlaku untuk mahasiswa yang punya keinginan untuk mengulang, ya kan ya? Kan tidak mungkin toh dia mengulang kurikulum lama, kurikulum lama sudah dibuang, ya, tidak dipakai. Kan berarti dia harus ke kurikulum yang baru. Maka dia harus memakai penyetaraan. Seperti yang saya contohkan tadi, Pak, saya ingin mengulang pengantar filsafat ilmu pendidikan. Oh, di kurikulum baru sudah tidak ada, Mbak, Mas. Adanya itu filsafat dan ilmu pendidikan, ya. Atau mungkin Anda ingin mengulang pengantar ilmu komputer 3 SKS. Sudah berubah ya namanya, yaitu pengantar keilmuan komputer. Turun jadi 2 SKS. Loh Pak, kalau SKS-nya turun berarti SKS yang seharusnya saya tempuh berkurang dong kalau seandainya saya mengulang. Betul. Makanya nanti ada beberapa kegiatan yang harus Anda lakukan ya setelah saya jelaskan ini, yaitu menghitung total SKS yang sudah Anda tempuh selama ini berapa sih sebetulnya. Nah, apakah betul mata kuliah wajib yang seharusnya Anda lampaui dari semester 1 sampai semester 5 di kurikulum baru tadi itu sudah selesai semua, sudah clear semua, sudah lolos semua, sudah lulus semua, atau belum, atau masih ada yang kurang. Dan nanti dosen PA akan mengarahkan Anda, Mbak, Mas, tolong ini diambil karena mata kuliah wajib ini belum Anda ambil. Nah, baru Pak, mata kuliah wajibnya sudah selesai semua, Pak. Kok SKS saya masih 140 misalnya? Ya, kan kurang 4 SKS. Dan nanti Bapak Ibu dosen PA akan mengarahkan Anda untuk mengambil mata kuliah pilihan. Ya, sehingga nanti bisa menambal kekurangan SKS Anda yang seharusnya misalnya 144 kurang 4 SKS, ngambil mata kuliah pilihan 2 misalnya 6 SKS, ditambahkan aja 6 SKS ditambah 140 sama dengan 146 SKS. Ya, misalnya seperti itu. Di semester 2 juga untuk angkatan 2019 dilakukan penyetaraan ya. Misalnya Pak, saya ingin mengulang statistika. Oke, statistika itu nama di kurikulum lama, Mbak, Mas. Bobotnya 2 SKS ya kalau nggak salah. Namanya sekarang statistika dasar 3 SKS. Ya, nanti kalau ada kesalahan penulisan SKS di sini tolong saya dikonfirmasi ya. Kemudian intinya mekanismenya semacam itu ya. Misalnya lagi, Pak, saya ingin mengulang teori belajar dan pembelajaran yang dulu di kurikulum lama 4 SKS. Oke, berarti Anda harus mengulang mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan bobot yang lebih rendah ya, 3 SKS. Jadi semacam itu, konversinya semacam itu. OS, sistem operasi, ya dulu 4 SKS kan ya, ada praktikumnya. Sekarang OS 2 SKS. Ya, nanti kalau ada kita lihat ya di rilis resmi, dokumen rilis resminya, bukan draft lagi ya, dicek aja, tapi tolong diingat-ingat mekanismenya semacam ini. Kemudian bagi mahasiswa PTI Angkatan 2019, jika ada mata kuliah wajib semester 1 dan 2 pada kurikulum 2020 kok belum diambil, maka Anda wajib mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai dengan pedoman kurikulum Merdeka Belajar. Misalnya di semester 1 ada mata kuliah Pancasila misalnya, kok belum Anda ambil, padahal Anda posisinya sekarang semester 3, maka Anda wajib mengambil mata kuliah Pancasila. Nanti akan diatur oleh dosen PA Anda
sambil Anda bantu ya, dosen PA kan tidak menghitung semua SKS atau menghitung semua mata kuliah yang belum Anda ambil. Anda konsultasi ya istilahnya ke dosen PA, nanti dibantu diarahkan oleh dosen PA. Oke, untuk angkatan 2015 sampai 18 ini sama ya aturannya. Mohon diperhatikan karena mayoritas ini angkatannya 2015-2018. Mahasiswa PTI angkatan 2015-18 wajib mengambil seluruh mata kuliah wajib. Ya. Tolong ini diingat-ingat, wajib mengambil seluruh mata kuliah wajib pada kurikulum Merdeka Belajar 2020 dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, karena ada mata kuliah wajib baru yang sebelumnya di mata kuliah di kurikulum lama itu nggak ada. Ya. Misalnya pengenalan pola, mata kuliah dari Pak Joy dan Pak Afif itu nggak ada di mata kuliah lama. Tapi karena kita sekarang sedang menerapkan kurikulum baru, ya mau nggak mau Anda harus mengambil itu gitu. Tentunya dengan beberapa ketentuan ya. Misalnya gini, setiap mahasiswa PTI wajib mengambil seluruh mata kuliah wajib pada kurikulum 2016 selama mata kuliah tersebut masih menjadi mata kuliah wajib pada kurikulum Merdeka Belajar 2020. Ya, jadi kalau ada mata kuliah wajib di kurikulum lama kok belum Anda ambil ya, bagi angkatan 15 sampai 18, Anda tetap wajib menyelesaikan itu. Kalau mata kuliahnya muncul di kurikulum baru. Kecuali mata kuliah pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Nah, ini tolong diingat-ingat. Mahasiswa angkatan 2015-2018 tidak diperlukan untuk mengambil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat hanya diwajibkan mulai angkatan 2019 dan seterusnya. Jadi 2018 ke bawah tidak perlu mengambil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, mata kuliah PKM hanya diwajibkan untuk angkatan 2019 dan setelahnya. Seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada kurikulum 2016 tidak akan mengalami perubahan dalam KHS. Ya, misalnya ada nama mata kuliah lama, kalau Anda sudah dapat A, ya wes nggak apa-apa, itu tetap akan tercetak di KHS. Kecuali Anda mengulang, ya kayak tadi aturannya ya. Kecuali Anda mengulang mata kuliah tersebut. Ketentuan penyetaraan dapat dilihat pada tabel penyetaraan. Setelah ini kita bahas. Bagi mahasiswa PTI angkatan 2015-18, jika ada mata kuliah wajib yang ingin diulang atau ambil baru, maka mahasiswa wajib memprogram mata kuliah tersebut sesuai dengan tabel penyetaraan mata kuliah. Jadi tabel penyetaraannya hampir sama kayak angkatan 2019 tadi, cuma agak banyak ya. Karena Anda kan sudah mengalami banyak mata kuliah, terutama angkatan 2015-2016. Cara mekanismenya kayak tadi ya. Misalnya, Pak, saya ingin mengulang metodologi penelitian teknologi informasi karena saya dapat E, Pak, kemarin, MPTI. Saya nggak lulus, Pak. Oke, silahkan diulang. Ya, dengan nama yang baru. Status mata kuliahnya juga sama ya, mata kuliah wajib ya ini. Mata kuliah wajib. Jika status mata kuliah yang diulang atau ambil baru tidak berubah, maksudnya kurikulum lama wajib ya statusnya, di kurikulum baru kok statusnya kok ya tetap wajib, maka mahasiswa pakai tabel ini untuk membantu memetakan. Pak, saya PPL nggak lulus misalnya. Nah, berarti Anda harus mengambil PLP. PLP ada dua kegiatan ya di sini, PLP 1 dan PLP 2. Sebenarnya sama dengan PPL dulu ya. PPL kan juga ada dua kegiatan, yaitu PPL 1 dan PPL 2. Cuma di sini PPL 1-nya ini lebih ditekankan ke pengamatan. Kalau dulu kan perkuliahan di kampus kan ya, kalau ini enggak, Anda terjun ke lapangan semua, baik PPL 1 dan 2, cuma tujuannya yang beda. Yang satu hanya sebagai pengamat ketika guru pamong mengajar atau guru di sekolah mengajar. Kalau PLP 2 sama dengan PPL 2 ya, Anda sebagai guru model di sekolah. Kemudian, Pak, saya ingin mengulang pendidikan agama. Oke, Anda ambil mata kuliah agama, karena namanya sudah berubah.
Ya, semacam ini ya, nanti dibaca bersama-sama. Saya buka tanya jawab nanti ya. Oke. Kemudian pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro, kalau Anda ingin mengambil, namanya sudah berubah. Kemudian di desain web sudah berubah juga ya, ada penurunan SKS. Oke, baik, saya lanjutkan penjelasannya untuk aturan peralihan angkatan 2015-2018, di mana mata kuliah di kurikulum lama statusnya wajib dan statusnya berubah menjadi pilihan di kurikulum yang baru. Saya contohkan, misalnya di sini ada mata kuliah pemrograman visual yang dulu di kurikulum lama statusnya wajib, kemudian SKS-nya 3. Ya, pemrograman visual statusnya wajib, SKS-nya 3. Di kurikulum yang baru, dia namanya berubah. Pemrograman berbasis desktop, statusnya adalah pilihan, SKS-nya 3. Nah, ini bagaimana penyetaraannya? Nah, contohnya gini, Pak, saya dulu mendapatkan nilai E di pemrograman visual. Saya sekarang ingin mengulang di semester, mulai per semester ganjil 2020. Maka mekanismenya ada beberapa cara. Yang pertama adalah Anda mengambil atau mengulang ya mata kuliah pemrograman visual ini di kurikulum yang baru dengan nama pemrograman berbasis desktop, SKS-nya 3 dengan status menjadi pilihan. Atau Anda hapus saja mata kuliah pemrograman visual, Anda ganti atau Anda ambil mata kuliah wajib yang belum pernah Anda ambil sebelumnya. Misalnya di kurikulum yang baru itu ada mata kuliah pengenalan pola. Nah, mending Anda mengambil mata kuliah tersebut. Ya, jadi saya ulangi, ketika Anda ingin mengulang ya mata kuliah pemrograman visual yang dulu mungkin dapat E atau D atau C yang merasa kurang nilainya ingin mengulang, maka Anda bisa mengulangnya dengan cara mengambil mata kuliah pemrograman berbasis desktop, tapi statusnya menjadi pilihan. Atau cara lain, Anda buang pemrograman visual, Anda ganti dengan mata kuliah wajib yang belum pernah Anda ambil atau belum punya nilainya. Misalnya, ada mata kuliah pengenalan pola di kurikulum yang baru, itu statusnya wajib, bisa Anda ambil untuk mengganti pemrograman visual yang nilainya jelek. Jadi seperti itu. Sama juga untuk mata kuliah wajib lainnya di kurikulum yang lama yang statusnya berubah menjadi pilihan. Ya, saya harap dari penjelasan ini bisa jelas ya. Oke. Dan lagi misalnya penelitian tindakan kelas. Pak, saya dulu mendapat C. Saya ingin memperbaikinya supaya dapat B atau A. Misalnya, silahkan Anda ambil mata kuliah penyetaraannya, yaitu Desain Penelitian Kualitatif dan Tindakan Bidang Pendidikan. Akan tetapi statusnya menjadi pilihan. Ya. Atau Anda ambil mata kuliah wajib yang lain ya, yang belum pernah Anda ambil sebelumnya. Jadi seperti itu ya, tukar guling ketika status mata kuliahnya berubah dari kurikulum yang lama itu wajib menjadi kurikulum yang baru itu pilihan. Oke, kemudian mata kuliah wajib kurikulum 2016
yang berubah status menjadi mata kuliah pilihan di kurikulum Merdeka Belajar 2020 yang baru ini diperkenankan untuk dihapus ya. Ya, tadi ya contohnya ya. Diperkenankan untuk dihapus dari transkrip nilai jika sudah memenuhi jumlah SKS di akhir studi sesuai jalur Merdeka Belajar yang diambil. Ya. Ini kalau SKS-nya sudah mentok ya, misalnya Anda ambil jalur A kok sudah 144 SKS meskipun mata kuliah yang wajib dan nilainya jelek tadi dihapus, ya wes dihapus aja, tidak masalah. Tapi kok SKS-nya kurang, misalnya Pak saya ingin menghapus dia dari transkrip, tapi SKS saya baru 141 misalnya, ya berarti Anda harus menggenapi SKS-nya supaya bisa dapat 144 SKS dengan cara 1. Mengulang mata kuliah tadi dengan status berubah jadi pilihan atau mengambil mata kuliah wajib yang belum pernah Anda ambil sebelumnya. Kemudian bagi mahasiswa PTI ya 2015-2018, jika ada mata kuliah wajib yang ingin diulang, maka mahasiswa wajib memprogram mata kuliah tersebut sesuai dengan tabel penyetaraan yang barusan tadi ya. Intinya kalau wajib berubah jadi pilihan ya ikuti yang barusan saya jelaskan. Kalau statusnya wajib tetap jadi wajib ya, atau mungkin ada penurunan SKS ya ikuti aturan penyetaraan yang sebelumnya, yang sebelum wajib menjadi pilihan. Yang ini ya. Nah ini statusnya wajib tetap menjadi wajib. Sekali lagi saya ulang-ulang, ini hanya berlaku ketika Anda ingin mengambil mata kuliah, mengulang mata kuliah yang sifatnya wajib dan ternyata nilainya jelek ya, Anda ingin mengulangnya, Anda butuh tabel ini. Oke. Nah, sebagai rangkuman gini, saya sudah membuat keputusan taktis ya per angkatan. Saya jelaskan dulu di angkatan 2015 apa Pak yang harus saya lakukan. Yang pertama, hitung jumlah SKS lulus saat ini, hitung selisihnya dari 144 SKS, lalu konsultasikan ke dosen PA Anda bagaimana supaya bisa mencapai 144. Kemudian cek apakah ada MK wajib semester sebelumnya di kurikulum baru yang belum pernah diambil atau perlu diulang. Cek tabel penyetaraan yang tadi ya. Tidak perlu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ini mohon diingat-ingat khusus untuk 2015 tidak wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah mata kuliah baru yang muncul di kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar. Ini diwajibkan untuk angkatan 2019 ke atas ya. Kemudian bila MK wajib sudah lulus semua, tapi total SKS lulus kok masih kurang dari 144, ambil MK pilihan yang ditawarkan di kurikulum baru, sehingga SKS Anda, SKS lulusnya mencapai 144. Itu sama ya untuk angkatan 2015-2016. Nah, 2017-2018 silahkan Anda hitung jumlah SKS lulus saat ini, sama ya dengan tadi. Hitung selisihnya dari 144, lalu konsultasikan ke dosen PA bagaimana supaya bisa mencapai 144. Silahkan cek apakah ada MK wajib semester sebelumnya di kurikulum baru yang belum diambil atau perlu diulang. Cek tabel penyetaraan. Kemudian Anda punya potensi untuk memilih jalur Merdeka Belajar A atau B. Ya, di sini saya tekankan Anda punya peluang untuk memilih jalur A atau B. Nanti dikonsultasikan juga ya, terutama untuk angkatan 2018 ini yang sebenarnya dia juga nggak terlalu tua-tua banget ya angkatannya. Kemungkinan dari hitungan SKS itu dia bahkan masih punya peluang untuk memilih
jalur C, D, E, atau F. Nah, itu tolong nanti di follow up ke dosen PA, dikonsultasikan ke beliau-beliaunya apakah memungkinkan Anda yang angkatan 2018 ya, itu memungkinkan atau tidak memilih jalur C, D, E, atau F. Tapi di sini saya generalisasi saja bahwa untuk 2018, 2017 sudah pasti ya, Anda bisa memilih jalur A atau B. Kemudian Anda tidak perlu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian bila MK wajib sudah lulus semua, tapi total SKS lulus masih kurang dari 144, ambil MK pilihan yang ditawarkan di kurikulum baru sehingga SKS lulus mencapai 144. Mengapa 144? Karena jalur A dan B di sini kebetulan tadi kan SKS totalnya adalah 144. Ya, saya ingatkan lagi ya, 2018 tolong nanti dikonsultasikan dengan dosen PA apakah studi yang Anda alami selama ini sejak semester 1 masih bisa memungkinkan untuk mengambil jalur C, D, E, atau F. Kok misalnya masih bisa ambil jalur C, kan di jalur C itu bobot maksimalnya 145, bobot SKS-nya selama studi kan 145, berarti ya tolak ukur untuk poin yang ini ya 145. Ya, jadi harus konsisten. Kemudian untuk angkatan tahun 2019 yang masih muda angkatannya, silakan Anda cek apakah ada MK wajib semester 1 dan 2 di kurikulum yang baru yang belum atau perlu diulang, yang belum diambil atau perlu diulang. Cek ya. Kalau ada MK wajib yang perlu belum diambil di kurikulum baru ya, wah ternyata ada mata kuliah baru nih di semester 1 atau 2 yang belum saya ambil kemarin karena di kurikulum lama belum ada mata kuliah itu. Tolong segera diambil, diprogramkan di KRS sesuai dengan semesternya. Kalau ganjil ya ganjil, kalau genap ya genap. Pilih jalur merdeka belajar A, B, C, D, E, atau F. Ya, Anda masih muda, jangka studi Anda masih panjang, maka Anda punya potensi atau peluang untuk memilih jalur A, B, C, D, atau E, atau F. Karena pada dasarnya semester 1 sampai 5 itu mata kuliah wajibnya sama semua. Yang membedakan hanya semester 6 sampai 8. Nah, Anda kan baru semester 3 ya untuk angkatan 2019. Wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya, karena kurikulum Merdeka Belajar ini pada dasarnya itu full applied, full implement di angkatan 2019. Artinya diterapkan secara penuh di angkatan 2019 tanpa ada transisi-transisi yang terlalu rumit. Mungkin untuk kakak tingkat seperti angkatan 2015 sampai 2018 itu lebih kompleks ya penyetaraannya. Nah, kemudian untuk angkatan 2020 maba saat ini kedepannya kurang lebih sampai tahun 2024 mereka mutlak harus menggunakan kurikulum Merdeka Belajar 2020. Oke, kemudian agar Anda dan dosen PA tidak terlalu banyak miskomunikasi, mohon saya sarankan kepada mahasiswa untuk juga mau membaca pedoman akademik untuk kurikulum yang lama. Ya, jangan yang baru saja yang dibaca. Baca juga pedoman akademik yang lama. Di website Filkom sudah tersedia versi 2016-2017. Hanya untuk menambah insight atau pandangan, posisi saya tuh di sini loh, kurang saya di mana. Yang perlu saya setarakan itu mata kuliah yang seperti apa. Sehingga enggak ujuk-ujuk Anda baca yang pedoman yang baru. Karena mungkin bisa saja bingung ya kalau Anda langsung pindah ke pedoman yang baru. Coba dibaca juga, dipelajari secara mandiri, dihitung-hitung secara mandiri, SKS-nya sudah dapat berapa selama ini, kemudian punya keinginan untuk ambil mata kuliah yang bagaimana di kurikulum yang baru, kemudian Anda konsultasikan ke dosen PA, sehingga nanti dosen PA Anda tidak meraba-raba,
tidak menebak-nebak, tidak meraba-raba, proses konsultasi lebih efisien, lebih efektif, lebih solutif ya, sehingga Anda bisa cepat mendapatkan solusi dari dosen PA kalau misalnya Anda kebingungan. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian sosialisasi atau materi terkait kurikulum baru di prodi kita, kurikulum Merdeka Belajar 2020. Harapan saya ke depannya semoga kurikulum ini bisa memandu mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk bisa menyelesaikan studinya seoptimal mungkin. Kemudian kalaupun ada perbaikan-perbaikan di kurikulum yang baru ini, saya kira perbaikannya sifatnya akan minor, bukan mayor, dan akan saya sampaikan di media-media komunikasi yang sudah kita gunakan selama ini di Prodi PTI, biar tidak ada miskomunikasi lagi antar mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.